Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, MIPA Aulia Batubara dan Lena Wito akan menjelaskan tentang perencanaan one day business. Selamat menyaksikan. Nah, pada bagian ini ada 4 poin yang kami jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan, yang kedua yaitu perencanaan usaha, yang ketiga yaitu presentasi produk, yang keempat analisis biaya. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Hisrik and Vatres mengemukakan bahwa perencanaan merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausahawan untuk menggambarkan semua elemen eksternal maupun internal yang relevan mengenai suatu perusahaan untuk memulai usaha baru. Yang kedua yaitu perencanaan usaha. Nah, dalam perencanaan usaha ini kita juga perlu memperhatikan beberapa poin. Poin yang pertama yaitu deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis ini merupakan penjelasan tentang suatu bisnis, memberikan gambaran menyeluruh tentang bisnis apa yang akan kita lakukan. Nah, dalam deskripsi bisnis ini kita perlu memberikan penjelasan secara rinci tentang bisnis apa yang akan kita lakukan, produk dan layanan apa yang akan kita tawarkan, hal menarik tentang produk kita dan manfaat dari produk kita. Yang kedua yaitu analisis pasar. Nah, analisis pasar merupakan proses mencari informasi tentang pasar, baik itu tentang konsumen, pesaing, dan industri. Yang ketiga yaitu rencana pemasaran. Nah, rencana pemasaran ini merupakan strategi atau taktik yang digunakan oleh seorang wirausahawan untuk mencapai target penjualan. Yang keempat yaitu rencana operasional. Nah, rencana operasional ini merupakan strategi atau langkah-langkah yang perlu disiapkan oleh seorang wirausahawan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukannya setiap hari. Yang kelima yaitu rencana organisasi dan manajemen. Nah, rencana organisasi dan manajemen ini merupakan bagian dari suatu bisnis yang menggambarkan tentang struktur organisasi, tim manajemen, dan mengetahui tanggung jawab setiap individu yang berada dalam perusahaan tersebut. Yang keenam yaitu rencana produk. Nah, rencana produk merupakan strategi yang digunakan untuk menggambarkan tentang pengembangan produk, produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang ketujuh yaitu strategi keuangan. Nah, strategi keuangan ini merupakan rencana yang dirancang oleh perusahaan untuk mengelola keuangannya supaya mencapai tujuan bisnis. Yang kedelapan yaitu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari suatu bisnis. Yang kesembilan yaitu rencana pengembangan dan ekspansi. Nah, rencana pengembangan dan ekspansi ini yaitu strategi yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan pertumbuhan bisnisnya. Cukup sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai teman-teman semua, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu presentasi produk. Apakah kalian tahu apa itu presentasi produk? Presentasi produk adalah proses memperkenalkan dan menjelaskan keunggulan, manfaat, dan fitur sebuah produk kepada audiens, seperti calon pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Tujuan dari presentasi produk ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang sebuah produk dan membujuk audiens untuk tertarik dan mengambil tindakan, seperti membeli atau berinvestasi. Dalam membuat presentasi produk ini ada beberapa langkah, yaitu diantaranya yang pertama, kenali audiens, yang kedua, pembukaan yang menarik, ketiga, jelaskan materi, keempat, menampilkan solusi, kelima, demonstrasi produk, keenam, tunjukkan produk, ketujuh, testimoni, kedelapan, mengajak para audiens untuk mengambil langkah selanjutnya, yang kesembilan, tanya jawab, dan yang terakhir adalah desain visual. Oke teman-teman, selanjutnya analisa biaya. Analisa biaya adalah
Proses evaluasi dan perhitungan yang sistematis untuk menentukan total biaya yang diperlukan dalam sebuah proyek, kegiatan, atau keputusan bisnis. Tujuan dari analisa biaya ini adalah memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengeluaran dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Adapun jenis analisa yang umum digunakan ada 3, yaitu yang pertama ada biaya tetap atau biaya variabel. Yang kedua ada analisis titik ampas. Yang ketiga ada analisis biaya manfaat. Baiklah teman-teman, dari hasil pembahasan kami bisa disimpulkan bahwa jika kita ingin membangun sebuah bisnis, tentu kita harus melakukan perencanaan usaha, presentasi produk, dan analisa biaya. Karena ketiga komponen ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Perencanaan usaha yang baik akan menjadi dasar untuk membuat presentasi produk yang menarik. Sementara itu, analisa biaya akan membantu menyusun proyeksi keuangan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.